Setelah lulus langsung diangkat menjadi ASN golongan 3A. Tidak Gratis ya, bayar sama sekali, bahkan kita diberi uang saku. gitu teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan video kali ini kami akan membahas kupas tuntas seputar STMKG dan BMKG beserta gimana sih ke depannya kalau teman-teman itu masuk STMKG gitu. Untuk kesempatan kali ini kita ditemani oleh tamu spesial kita yaitu Bapak Dr. Yosafat Doni Haryanto MSI. Pak izin terima kasih sudah mau berkenan hadir untuk satu frame video bersama saya Pak. Izin Pak. Dan juga pada kesempatan kali ini teman-teman benar-benar harus simak videonya baik-baik dengan full gitu teman-teman karena ini isinya daging semua gitu Pak. Ya kalau saya biasa sebutnya daging gitu Pak. Jadi berkualitas semua gitu lah. Mungkin langsung aja ya gitu ya buat singkat waktu teman-teman. Izin Pak mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Dipersilakan Pak. Selamat pagi teman-teman semua, adik-adik yang terutama melihat acara ini. Perkenalkan, saya Dr. Yosafat Doni Haryanto, MSI. Saya dosen meteorologi plus sekarang menjabat sebagai Kaprodi Meteorologi di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya mengajar banyak mata kuliah terutama di bidang meteorologi. Terima kasih ya Pak. Kita panggilnya mau dipanggil apa nih Pak di video ini Pak? Pak Yos atau seperti apa nih Pak? Pak Yos saja. Pak Yos atau ini teman-teman Pak Yos salah satu dosen meteorologi ya Pak ya. Iya. Dan kebetulan kalaupun saya instrumentasi, beliau juga pernah ngajarin saya gitu. Iya. Jadi nanti teman-teman kalau masuk STMKG pasti bakalan ketemu sama Pak Yos Pak. Terutama yang meteorologi sama instrumentasi ya Pak. Oke. Langsung aja ya Pak, kita masuk ke pembahasan terkait STMKG gitu ya Pak. Sebenarnya di luar sana Pak, masih belum tahu STMKG itu apa gitu. Boleh Bapak jelasin nggak Pak? Oke, STMKG adalah Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan BMKG. Sekolah ini merupakan sekolah yang cukup favorit ya. Sekarang pendaftarnya luar biasa. Jadi adik-adik yang pingin nantinya mau menjadi ASN BMKG, mau menjadi sebagai observer, forecaster, ataupun teknisi ataupun analis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, mendaftarlah di STMKG ya. Karena STMKG ini banyak sekali mata kuliah yang berstandar internasional ya, dari World Meteorology Organization atau WMO. Semua kurikulumnya diambil ataupun dirujuk dari sana ya. Paling tidak kita meningkatkan pendidikan ini berstandar internasional. Oke, terima kasih Pak. Kalau di STMKG sendiri itu ada berapa prodi sih Pak? Di STMKG ada 4 prodi, yaitu meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Pak boleh ini nggak Pak bantu jelasin, di luar sana masih banyak teman-teman yang masih belum tahu tuh jurusan meteo tuh ngapain aja gitu-gitu dan segala macam. Oke, program studi meteorologi itu mempelajari tentang cuaca. Misalnya adik-adik melihat besok hujan, besok berawan, ya kan kita belajar di sini menganalisis cuaca, memperkirakan cuaca. Nanti kita belajar di prodi meteorologi. Sedangkan untuk prodi klimatologi itu mempelajari data-data meteorologi yang panjang atau statistik meteorologinya. Jadi misalnya mempelajari musim, ya awal musim hujan, awal musim kemarau, kapan musim hujan, kapan musim kemarau, itu di klimatologi. Sedangkan geofisika tentu saja adik-adik nanti akan belajar bagaimana mempelajari gempa bumi, ya, bagaimana nanti tsunami, ya model-modelnya tentu saja nanti di geofisika. Sedangkan instrumentasi MKG atau instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu mempelajari peralatan tentu saja peralatan yang berhubungan dengan operasional meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Mungkin Bapak bisa tolong tambah jelasin lagi Pak, mungkin kalau kita masuk jurusan meteo atau klimat, geofisika atau instrumentasi itu nanti kerjanya di bidang apa dan ngapain aja gitu Pak. Nantinya ya lulusan dari program studi meteorologi itu akan menjadi observer atau pengamat cuaca, kemudian menjadi forecaster ya, menjadi seorang prakirawan cuaca, dan juga nantinya bisa menjadi analis cuaca ya, ataupun menjadi peneliti, bisa ya meneliti tentang bagaimana fenomena
fenomena cuaca yang ada di wilayah Indonesia. Sedangkan di klimatologi kurang lebih sama ya. Nanti yang di klimatologi ini biasanya ditempatkan di stasiun klimatologi di seluruh Indonesia ya. Nanti belajar juga terkait misalnya mempelajari bagaimana menentukan perakiraan musim ya, perakiraan musim biar melihat adanya perakiraan awal musim hujan, awal musim kemarau itu bagaimana. Nah, kemudian untuk program studi geofisika tentu saja yang berhubungan dengan kegempaan, tanda waktu, tsunami, nanti adik-adik bisa belajar di sini. Untuk instrumentasi, nah instrumentasi ini sebenarnya menarik juga ya, karena belajar tentang bagaimana memelihara peralatan yang berhubungan dengan alat-alat operasional meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nanti di sana bagaimana kalibrasinya ya, bagaimana kita merawat alat-alat tersebut. Pada intinya keempat jurusan itu lulusnya nanti tetap jadi ASN ya Pak? Iya, tetap apapun jadi jurusannya. apapun jurusan Oke. SN. Nah, terus Pak, STMKG ini kan kedinasan ikatan dinas gitu ya Iya. Pak, dan juga ada sistem pendidikan semi militer gitu. Nah, mungkin Bapak bisa bantu jelasin ke teman-teman apa sih bedanya STMKG sama univ-univ lain gitu. Oke, bedanya STMKG dengan perguruan tinggi lain tentu saja sangat berbeda. Kalau di STMKG merupakan sekolah dinasan atau sekolah vokasi, sekolah di mana mempelajari hal-hal yang nantinya tidak jauh beda dengan di pekerjaan. Misalnya meteorologi mempelajari terkait bagaimana memperakirakan cuaca. Nanti di stasiun meteorologi juga belajar seperti itu. Demikian juga klimatologi, geofisika maupun instrumentasi itu mempelajari terkait apa yang mata kuliah dipelajari di STMKG. Dan satu hal lagi yang penting, di STMKG itu merupakan sekolah ikatan dinas. Jadi lulus jadi CPNS golongan 3A. Jadi tidak perlu cari kerja lagi. Kalau di perguruan tinggi lain kan masih cari pekerjaan atau mendaftar CPNS lagi ya setelah lulus ya. Jadi kalau di STMKG keunggulannya setelah lulus langsung diangkat menjadi ASN golongan 3A. Dan ini ya Pak, selama kuliah nggak ada bayar gitu ya Pak? Tidak Gratis bayar ya, Pak? sama sekali, bahkan kita diberi uang saku. Tuh, gitu teman-teman. Enak lah teman-teman. Iya. Kayak gitu ya. Mungkin selanjutnya Pak, selama saya ngekonten nih Pak, banyak yang penasaran dosen-dosen STMKG itu kebanyakan dari background akademik atau emang praktisi BMKG juga Pak? Sebagian besar praktisi BMKG, sebagian besar adalah dosen-dosen yang pernah penempatan di daerah. Jadi tahu bagaimana kondisi lapangan ya, kondisi stasiun meteorologi, klimatologi, geofisika ya. Kita tahu semua di situ. Jadi ada juga lulusan yang dari bukan praktisi, dari akademisi lain ada, tapi itu sebagian kecil saja. Berarti emang apa yang diajarkan di STMKG itu benar-benar real apa yang akan dikerjakan di dunia kerja nanti ya Pak ya? Nyata, sangat Linear ya Pak? linear, Linear, ya, ya. sangat linear, Sangat sangat linear sekali, bahkan relate sekali, ya, sangat relate sekali, dan langsung apa yang dipelajari di STMKG tentu saja di dunia pekerjaan, yaitu. Iya. Berarti bisa dibilang kami selama di STMKG ini 4 tahun untuk pelatihan agar bisa bekerja di BMKG gitu ya Pak? Betul. Secara umumnya seperti itu ya Pak? Umumnya seperti jadi itu. nggak ada ilmu-ilmu yang kita pelajari yang tidak berkaitan dengan pekerjaan nanti ya Pak? Menurut Bapak sebagai dosen nih Pak, apa sih Pak tantangan utama yang biasanya dialami sama taruna baru nih Pak di STMKG? Menurut Bapak dalam sudut pandang Bapak selaku dosen di STMKG? Oke, untuk khusus taruna baru memang tantangannya ya mungkin mereka masih baru menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap lingkungan pendidikan semi militer. Artinya di STMKG itu semi militer ya, jadi dituntut dengan kedisiplinan yang sangat tinggi. Jadi artinya di sini tidak boleh melanggar kedisiplinan. Artinya gini, nanti pendidikan ini mendidik kedisiplinan kenapa? Karena pada satu saat Anda lulus dan ditempatkan dimanapun berada, itu harus siap. Dan dalam pekerjaan itu harus disiplin. Karena kita berhubungan dengan keselamatan, ya, keselamatan bagi masyarakat. Kalau di bidang meteorologi penerbangan, bagaimana keselamatan penerbangan, ya kan, pesawat, kemudian yang ada di maritim atau di laut, ya, bagaimana keselamatan para nelayan, ya, juga kapal-kapal penyeberangan bergantung dengan cuaca, ya kan, dengan klimatologi, ya kan, harus tepat di mana awal musim hujannya.
di mana awal musim kemaraunya, sehingga para petani ini dalam menanam tanaman, misalnya tanaman padi ataupun tanaman hortikultura harus tahu ya di mana awal musim tanam tersebut sesuai dengan kondisi cuaca yang ada. Dan juga geofisika terutama ya, informasi gempa bumi harus cepat diinformasikan, harus tepat, dan juga bagaimana setelah itu misalnya ada potensi tsunami atau tidak, itu harus disiplin, harus standby ya. Jadi pendidikan di sini pendidikan yang penuh dengan dedikasi dan kedisiplinan. Dan yang perlu digarisbawahi ini ya Pak, semi militer maksudnya di STMK itu bukan semi militer yang dengan kekerasan segala macam, tidak, bukan ya Pak ya. Tidak, bukan kekerasan fisik, tetapi mendidik karakter kita, Pak, agar kita disiplin gitu ya Pak. Jadi bukan secara fisik ya. Jadi masih banyak teman-teman yang di luar sana mungkin mengira bahwasanya pendidikan semi militer tuh isinya dipukul-pukul, nggak ada sama sekali Pak. Tidak sama Bahkan sekali. kalau ada ketahuan kejadian seperti itu di sini pasti dikeluarkan dari kampus ya Pak. Gitu ya, Pak. Iya, betul. Dan saya pun selama di STMKG pun juga nggak pernah seperti itu teman-teman. Jadi bisa dipastikan bahwasanya pendidikan yang berbasis semi militer terutama di STMKG itu hanya ditujukan agar kita tuh lebih disiplin aja gitu. Iya. Output yang diinginkan tuh hanya agar kita lebih disiplin. Iya, karakternya pendidikan karakter terbentuk, kedisiplinan juga terbentuk. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga etika. Benar. Etika itu dibentuk. Karena menurut saya Pak, mungkin koreksi kalau saya salah Pak. Karena menurut saya kenapa ini benar-benar dibutuhkan di STMKG terutama semi militer Pak. Karena ketika dunia kerja nanti kan kita tidak hanya berhubungan dengan teman-teman yang satu angkatan, tetapi kan kita berhubungan dengan atasan kita dan segala macamnya. Jadi menurut saya ketika kalau misalnya tidak ada pendidikan semi militer, menurut saya amburadul lah Pak, gitu ya Pak. Jadi attitude juga perlu ya. Betul, jadi nanti di dunia kerja itu kita perlu attitude yang tinggi. Jadi artinya kita bagaimana bersikap terhadap atasan, dengan rekan kerja, bagaimana itu akan menjadi penilaian tersendiri. Jadi di STMKG ini sedini mungkin dididik seperti itu. Jadi nantinya akan relate ya setelah lulus. Betul. Jadi gitu ya teman-teman. Dibentuk etika kita, bagaimana kita bersikap terhadap atasan. Itu memang ada etikanya tersendiri ya Pak. Gitu. Oke Pak, mungkin cukup ya Pak seputar STMKG. Mungkin kita ini kan Pak, namanya waktu-waktu rentan waktu sekarang ini dan kedepannya kan sedang ada penerimaan taruna baru STMKG Pak tahun 2025 nih ya Pak. Banyak sih Pak yang komen nih Pak gini, saya mau masuk STMKG Kak, tapi saya nggak bisa fisika, saya nggak bisa matematika, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bukan dari jurusan IPA. Nah itu gimana tuh Pak tanggapan Bapak? Gitu? Oke, adik-adik mungkin merasa minder dalam tanda kutip ya dengan saya tidak pernah belajar fisika, matematika ataupun bahasa Inggris. Gini, selama dan selagi waktu nanti kan ada SKB nih setelah ujian SKD. Nah, belajarlah dengan rajin. Jadi gunakan waktu demikian untuk belajar. Kalau bisa les, misalnya saya tidak pernah belajar fisika, saya les privat aja, tidak apa-apa dong, karena kan ini memacu diri kita. Karena bagaimanapun juga kalau mau memperoleh sesuatu, ya harus ada yang dikorbankan. Betul. Misalnya kita mau bisa, saya harus belajar. Nah, belajar itu saya pengen ada arahan, tidak apa-apa. Ambil les fisika, matematika, bahasa Inggris, tidak apa-apa. Karena itu nanti kan tes itu artinya kita bisa mendengar arahan-arahan dari misalnya tentor yang ada, mentor yang ada. Oh, nanti diarahin kalau nanti sekolah kedinasan itu biasanya seperti ini trik-triknya, ya kan? Tidak apa-apa, kita keluar biaya tidak apa-apa, ya harus begitu. Perlu pengorbanan. Kita memperoleh masa depan yang cerah, masa depan yang bagus, ya harus ada pengorbanan. Ya kan? Semuanya itu perlu pengorbanan. Kata orang Jawa katakan jerbasuki mawoprio. Nggak masalah kalau kita mau hidup mulia, bayar nggak apa-apa. Artinya bayar di sini bayar seorang ahli misalnya ya kan, expertnya, atau biasanya untuk les matematika, fisika maupun bahasa Inggris biasanya nanti terjebak di SKB-nya ya biasanya ya, karena nggak pernah ada background fisika, matematika maupun bahasa Inggris, nggak masalah. Ya, artinya kita membayar demi untuk masa depan. Kita nggak masalah karena memang kita nggak pernah belajar itu ya kan. Nanti kita belajar sungguh-sungguh. Ya selain itu kita kalau dari setelah les kita review ulang. Nah itu penting, review apa yang sudah dipelajarin tadi, yang didengarkan dari mentor atau tentor. Oh begini, latihan terus. Nah itu tipsnya juga latihan terus, bukan berarti kita mengandalkan mentor atau tentor itu setelah les. Jangan ya, kita latihan terus, soal terus. Kalau kan sekarang media sosial itu terbuka sekali banyak. Mau belajar di YouTube, mau belajar dimanapun ada ya latihan ya, itu tips-tipsnya. Betul sangat bagus. Saya selalu bilang ke teman-teman bahwasanya kalau memang ada sebuah permasalahan, misalnya saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, cari solusinya gitu ya Pak. Jangan hanya muter-muter di masalah, jangan hanya ngeluh di situ aja Pak, gitu ya Pak. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya
intinya teman-teman, ini selalu saya bilang bahwasanya jika teman-teman mau sukses itu kuncinya ada di persiapan gitu teman-teman. Menurut saya Pak, kasih saya. Kalau misalnya teman-teman dengan persiapan matang, ketika teman-teman bertempur nanti di seleksi itu pasti bakal linear dengan hasil yang teman-teman dapat gitu. Kalau teman-teman persiapannya bagus, ya hasilnya juga bagus gitu. Dan bahkan dengan persiapan teman-teman yang lebih matang itu bisa membuat teman-teman tuh dengan sendirinya bertempur dengan teman-teman yang lain, dengan peserta yang lain. Teman-teman yang udah siap itu pasti bakalan dapat hasil yang lebih baik daripada teman-teman yang kurang persiapannya. Itu udah pasti sih Pak. Kalau menurut saya itu udah pasti sih Pak. Jadi usaha tidak akan pernah mengkhianati usaha hasil. tidak akan usaha yang keras bagaimanapun juga, rajin, pokoknya tips latihan terus pastilah akan berhasil dan sukses. Ya, oke. Gitu ya teman-teman, jangan mikir masalahnya, solusinya tadi udah disampaikan sama Pak Yos. Jadi teman-teman langsung aja ya. Terus berlatih, belajar, latihan soal, berbanyak tryout-nya itu ya buat teman-teman, terutama yang bukan dari jurusan IPA gitu. Dan bisa jadi ada yang dari jurusan IPA tapi malas-malas belajar, kan dia malah bisa lebih ketinggalan daripada teman-teman yang bukan dari jurusan IPA tapi rajin belajar ya Pak. Yang penting belajar keras di sini, karena kita saingannya banyak sekali masalahnya. Adik-adik di sini kalau mau mendapatkan suatu kesuksesan harus belajar dengan keras. Itu ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya nih Pak, STMKG ini kan semi-meter Pak, punya banyak aturan dan juga banyak pertanyaan banget dari teman-teman. STMKG itu ada sistem DO-nya nggak sih gitu? Terus aturannya apa aja segala macam, apa yang bisa membuat kita di DO gitu? Dan menurut Bapak karakter apa yang harus dimiliki oleh calon-calon taruna STMKG agar bisa nyaman berkembang di STMKG dan bisa survive gitu lah Pak? STMKG menerapkan DO, artinya DO di sini bagi taruna-taruni yang betul-betul dia melanggar peraturan. Sepanjang taruna-taruni di STMKG itu tidak melakukan pelanggaran yang berat, ya masih bisa dinegosiasi, carikan solusi yang ada. Tapi artinya begini, bukan berarti gampang, enggak. Artinya sekolah di sini ya perlu adanya usaha yang keras, disiplin yang tinggi, belajar sungguh-sungguh. Kalau misalnya tidak mampu, tidak sanggup, ya mohon maaf, kami akan bertindak tegas masalah itu. Artinya intinya begini ya, adik-adik yang mau masuk harus betul-betul siap. STMKG itu sekolah kedinasan semi militer, perlu dedikasi yang tinggi, perlu ketekunan, perlu kedisiplinan yang keras. Kalau misalnya adik-adik tidak sanggup untuk menerapkan peraturan itu, ya mohon maaf, jangan daftar di STMKG gitu aja. Ya, itu perlu adanya usaha yang keras di sini, ketekunan, ya, rajin, tekun, pokoknya itu ya. Tantangan yang masalah yang mungkin dihadapi saja ya. Pokoknya berusaha, saya harus bisa. Nah, itu. Pokoknya itu butuh semangat lah, semangat yang tinggi ya, harus semangat. Jangan malas-malasan. Kalau malas-malasan tidak perlu kalau di STMKG ya. Intinya udah dibayarin negara, malas-malasan gitu kan Pak. Dan juga buat teman-teman yang ngerasa mungkin kayak nggak bisa ngikutin segala macam, itu sebenarnya nggak perlu ditakutkan ya Pak. Karena kami di sini kan diajarkan semi militer dan itu didoktrin untuk kita tuh korsa gitu Pak. Jadi susah bareng, senang bareng. Jadi kalau menurut pengalaman saya Pak selama di sini Pak, teman-teman saya tuh sangat-sangat membantu saya gitu. Dalam artian bukan membantu apa, tapi membantu ketika ada tugas kita ngerjain bareng, mau ujian kita belajar bareng. Jadi teman-teman tidak akan berjuang sendiri di sini. Teman-teman akan ditemani oleh teman-teman yang bisa jadi yang sekelas gitu kan Pak, atau enggak yang di luar kelas. Intinya teman-teman gak usah takut gak bisa ngikutin pelajaran di STMKG. Intinya ya udah jalani aja, yang penting ada usaha, ada niat, bisa survive ya Pak. Iya, saling membantu teman yang mungkin menghadapi kesulitan, dibantu sama-sama, tidak apa-apa. Jadi artinya kita tidak berjuang sendiri. BMKG ini ikatan batinnya sangat kuat dan sangat erat. Ya, dididik di STMKG gitu seperti itu. Jadi saling membantu. Bahkan ada kakak asuh kan? Iya benar, ada keluarga asuh yang juga akan membantu. Jadi tidak usah khawatir dan takut. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut lah udah. Yang penting teman-teman persiapkan aja dulu masuk STMKG. Kalau udah masuk STMKG udah tenang ya Pak. Iya, betul. Kalau mau basah sekalian ya Pak. Kalau mau nyelam sekalian. Gitu. Jangan setengah-setengah. Oke, kita lanjut nih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir terkait PTB nih, PTB STMKG. Tips jitu dari Bapak agar teman-teman ini bisa lolos STMKG. Oke, tips jitunya tentu saja berdoa ya. Harus rajin berdoa. Itu yang pertama, harus rajin berdoa. Ya, beribadah. Yang kedua tentu saja latihan soal-soal. Misalnya mau ujian SKD, harus rajin. Tiap hari harus ada
ada semangat untuk belajar. Kemudian harus bisa memanage waktu, ya kan? Latihan terus. Oh, karena SKD dan SKB itu kan tes yang perlu adanya tepatan dan kecepatan ya. Waktu juga penting ya. Berlatih terus, tips-tipsnya itu ya. Itu yang perlu dan penting ya. Jangan menyerah, jangan putus asa ya. Demi berjuang untuk masa depan yang ingin sukses ya seperti itu. Harus berlatih terus, berlatih terus, berlatih terus. Banyak yang saya sudah sampaikan tadi, media pembelajaran banyak sekali. Harus berusaha kalau mau masuk di STMKG. Oke, gitu ya teman-teman. Artinya belajar dan berlatih selalu. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke ranah pekerjaan nih, Pak, di BMKG gitu, Pak. Bapak bisa bantu jelasin BMKG itu lembaga apa sih, Pak? Gitu. BMKG merupakan badan bukan di bawah kementerian, jadi non kementerian. Kita langsung bertanggung jawab ke Sesnek ya. Jadi artinya dalam pekerjaan ini membutuhkan etos kerja yang tinggi. Ya, jadi lulusan STMKG nanti akan ditempatkan tuh di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Adik-adik yang istilahnya dari afirmasi atau dari putra daerah itu akan kembali lagi, tetapi yang reguler nanti akan ditempatkan di mana saja dan harus siap. Jangan mengeluh. Namanya saya juga dulu tempatkan di mana saja ya sanggup, harus ditandatangani. Kita membangun bukan hanya di Jawa saja, membangun di luar daerah. Kita mengabdi kepada negara. Karena Indonesia itu bukan di Jawa, tapi dari Sabang sampai Merauke. Oke, gitu ya teman-teman. Oke Pak, kami yang Taruna STMKG ini mungkin teman-teman kalau nanti masuk STMKG bakalan jadi Taruna STMKG juga. Itu kan lulusnya itu kan nanti bakalan menjadi ASN BMKG Pak. Dan emang udah bakalan ditempatkan di mana aja gitu kan. Nah, kalau untuk jenjang karir di BMKG sendiri tuh seperti apa Pak? Oh, untuk jenjang karir di di BMKG. Di BMKG. Jenjang karir di BMKG itu banyak ya, kalau misalnya mau ke jabatan fungsional. Nah, sekarang itu kan fenomena jabatan fungsional sangat diminati sama sekali. Jadi artinya setelah adik-adik nanti lulus dari STMKG memperoleh gelar sarjana terapan atau STR. Nah, dari situ nanti terbuka lebar untuk melanjutkan sekolah lagi, melanjutkan ke pasca sarjana S2. Bahkan dibuka lebar bukan hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Banyak senior-senior sekalian, alumni STMKG yang sekolah di luar negeri, ya, yang universitasnya keren-keren sekali, ya. Eropa, Amerika, Australia, Jepang, ya, Cina, segala macam ada. Ya, jadi adik-adik jangan takut masalah jabatan di jenjang karir ya, jenjang karir di BMKG nanti itu sangat bersaing sih sebenarnya, tetapi tidak masalah. Terus sekolah dan sekolah itu pada poin pentingnya seperti itu. BMKG sangat-sangat memudahkan pegawainya untuk lanjut studi. Iya, sangat mudah. Udah kuliahnya gratis, dibiayain. Nanti kalau udah lulus kerja bisa melanjutkan sekolah lagi, dapat beasiswa di mana saja. Bahkan artinya mau sekolah di mana saja silahkan. Dan kalau nggak salah di bawah umur 30 harus di luar negeri kan? Kalau di bawah 35 tahun. Oh, 35 tahun. Di bawah 35 tahun itu harus di luar negeri. Itu teman-teman. Ya, kalau di atas 35 boleh dalam negeri. Menurut Bapak, apa sih tantangan paling menarik bagi alumni STMKG pada saat di awal bekerja nanti, Pak? Terutama buat angkatan saya nih, Pak. Kebetulan kan kami yang udah tingkat 4, tingkat akhir, dikit lagi sidang, dikit lagi wisuda, kerja, dan segala macam. Tantangan terberat mungkin nanti pada saat bekerja itu harus menyesuaikan diri dulu dengan tempat bekerja. Ya, itu harus menyesuaikan diri dulu. Ya, namanya sebagai pegawai yang baru, kita harus mengenal lingkungan. Ya, karakter juga dengan atasan, dengan rekan-rekan sesama pegawai, itu juga kita harus mengenal, menyelami, ya kan? Tidak serta-merta kita seperti di kuliahan, ya kan? Ya kan, kalau kita penempatan kan biasanya kita kadang sendiri ataupun berdua sama teman. Kan pasti ada senior di atasnya. Nggak mungkin kita bercanda disamakan dengan kita bercanda dengan teman seangkatan. Nah, kita harus menjaga attitude kita, etika
SMK kita, kemudian kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di situ, ya pekerjaan situ. Jadi itu yang pertama yang menjadi tantangan bagi lulusan STMKG dan juga tentu saja nanti pasti dagdikdukti penempatannya nanti di mana ya reguler gitu ya. Kalau misalnya yang afirmasi jelas langsung Balik daerah, di Pak. daerah, kembali lagi ke daerah. Tapi yang reguler ini, aduh di mana ya? Nggak usah takut, diterpencil pun nggak masalah. Ya, saya dulu juga seperti itu, ya kan dari kota istilahnya yang penuh dengan apa namanya itu mall misalnya dengan hiburan. Nah, ditempatkan di daerah yang istilahnya ya tidak ada mall, tapi tidak usah kaget. Kita harus bisa menyesuaikan diri, tidak masalah, ya kan? Nanti lama-lama juga akan berkembang sendiri. Buktinya juga berkembang. Iya, buktinya Bapak sekarang di STMKG nih, kembali di tengah kota, di ibu kota bahkan. Di ibu kota. Iya, gitu kan, Pak. Oke, Bapak sudah jelaskan beberapa prodi di STMKG, Pak. Salah satunya instrumentasi terkait dengan peralatan BMKG kan, Pak. Nah, berarti untuk zaman sekarang ini kan BMKG itu udah menggunakan peralatan yang berteknologi canggih, Pak. Bahkan yang standar internasional juga kan, Pak, gitu. Menurut Bapak bagaimana sih perkembangan teknologi BMKG yang ada di zaman sekarang? Oke, teknologi BMKG dibandingkan zaman saya dulu itu sangat pesat sekali dan luar biasa, teknologinya semakin canggih. Bahkan kita yang mungkin zaman dulu itu produk-produk zaman dulu kita harus update kita harus update. Misalnya radar cuaca bagaimana, radio sondanya bagaimana dengan sinergi yang ada di belakang ini, ya kita harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi. Dan kita harus perlu belajar. Jadi di sini intinya kita belajar dan belajar terusnya karena teknologi itu semakin berkembang dan semakin maju. Jadi pada intinya BMKG ini selalu update terkait dengan teknologi yang ada ya Pak, gitu ya. Karena itu kenapa STMKG itu ada jurusan instrumentasi, betul ya Pak? Betul. Gitu. Agar pegawainya tuh diperuntukkan untuk mengurusi peralatan BMKG yang selalu berkembang teknologinya. Iya betul. Alat operasional utamanya itu betul-betul harus butuh kalibrasi, pemeliharaan. Kan ada yang nanya tuh Pak, STMKG itu nggak boleh buta warna ya? Berarti ini jawabannya bener ya Pak? Ini jawabannya. Harus tahu ini fitur-fitur ini apa artinya ya. Tidak boleh buta warna ya. Iya. Itu ya, mau parsial atau total tuh nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Gini Pak, mungkin kita sekarang masuk ke ranah pribadi Bapak nih, boleh ya Pak ya? Boleh. Bapak boleh ceritain nggak Bapak penempatan pertama di mana, terus kedudukannya apa, dan ada nggak sih Pak cerita menarik di penempatan gitu? Oke. Setelah saya lulus dari AMG, saya ditempatkan di Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan. Ya, memang saya waktu itu kaget benar-benar. Saya dulu pernah waktu saya mau lulus itu ditawarin, maksudnya ditawarin semua itu ditawarin suruh menulis mau ditempatkan di mana. Saya memilih ini, tapi ternyata di luar ekspektasi saya. Bahkan saya tidak tahu Tarakan di mana, gitu kan? Aduh, di mana ini? Kalimantan yang jelas, tapi tidak tahu yang jelas itu seperti apa. Tetapi lambat laun setelah saya penempatan di sana, saya bisa menyesuaikan diri. Oh, ternyata asik juga sih. Ya, tidak ada yang artinya, buktinya sampai sekarang juga saya malah kangen sama Tarakan gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan kita. Kalau kita penempatan di luar daerah, kita bisa membangun daerah di sana ya, yang dulunya bagaimana tidak terlalu maju, semakin maju, itu kan suatu kebanggaan bagi kita, walaupun kita peranannya sangat kecil, tidak masalah ya kan. Yang penting kita punya goresan ya kan, goresan tinta yang ada di penempatan awal. Nah, itu menjadi suatu kenangan yang indah ya kan. Oh, saya di Tarakan itu dulu seperti ini, alat-alatnya seperti ini, dari yang zaman tidak sangat jadul, peralatan yang sangat konvensional, semakin canggih kita belajar di situ. Bahkan ilmu-ilmu yang didapat dari saya bekerja saat saya di Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan itu bermanfaat, gitu, sangat bermanfaat baik secara pribadi saya, selanjutnya bagi adik-adik semua yang saya ajar juga. Jadi saya ada banyak pengalaman di situ dan saya sangat senang sekali. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya ditempatkan di mana saja jangan mengeluh, jangan minta pindah. Nah, itu jangan buru-buru minta pindah, jalani aja, ngalir aja. Ya, saya di STMKG ini tidak minta pindah sama sekali. Tarik setelah lulus S2 dari ITB, saya ditarik di sini menjadi dosen STMKG. Pengalaman yang sangat unik banyak sekali. Jadi waktu saya berada di Stasiun Meteorologi Juwata
utarakan saat saya dinas ya, terutama dinas malam ya kan. Terus dinas malam di sana itu satu dinas yang sangat istilahnya membuat orang itu agak takut gitu. Karena lampu di kantor itu sangat terbatas, hanya di operasional dan ada di depan. Selebihnya gelap sama sekali. Apalagi kalau ditambah dengan hujan, kita dinas sendirian, tidak ada teman. Tapi karena itu merupakan tugas, bahkan tugas negara, ya harus dijalankan. Dinas operasional ya harus dijalankan untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat, time series ya. Mungkin yang adik-adik yang sedang penelitian atau skripsi itu membutuhkan data-data yang panjang. Nah, itu dari kami para senior itu ya, istilahnya yang berjuang di daerah mengumpulkan data. Dan itu perjuangannya tidak mudah ya, ada banyak tantangan di sini. Itu salah satu yang menjadi suatu kesan yang sangat membekas di dalam hati, Pak. hati. Pengalaman yang tidak terlupakan ya. Dan juga satu hal, saya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Artinya salah satu contohnya adalah membuat gas hidrogen yang tadinya hanya kita mengandalkan orang, tetapi karena orang itu sudah pensiun ya, bapak itu sudah pensiun, ya mau tidak mau kita harus belajar seperti dipaksa dalam tanda kutip, tapi dengan dipaksa itu malah kita menjadi bisa. Nah, itu suatu kesan bagi saya. Oh, ternyata memang belajar itu perlu adanya pemaksaan, perlu dipaksa supaya bisa. Nah, itu. Dan ini juga untuk adik-adik yang tadi dikatakan background-nya bukan dari fisika, matematika ataupun bahasa, ya perlu berjuang. Ya, seperti kami ini yang di stasiun yang tadinya tidak bisa, mau tidak mau kita harus belajar, harus bisa. Gitu ya teman-teman ya. Berarti emang menarik sekali nih. Buat gas hidrogen itu Bapak pernah cerita kami sih di kelas gitu, Pak. Kan Bapak waktu itu ngajarin, kan Bapak ngajarin kita juga, Pak. Gimana cara buat gas. Gitu ya teman-teman. Semakin kita banyak punya pengalaman tuh semakin ada kebanggaan buat kita tersendiri ya, Pak. Betul. Gitu. Justru dengan Bapak ditempatkan di daerah yang sebenarnya Bapak belum tahu nih daerah apa, justru itu merupakan pembelajaran terbesar bagi Bapak ya. Bagi saya. Dan itu yang bakalan nanti jadi cerita untuk Bapak tersendiri yang Bapak bisa ceritakan ke orang-orang gitu ya. Itu merupakan suatu proses untuk kita berhasil mencapai masa depan yang istilahnya gilang gemilang lah, artinya yang kita mau dapatkan. Ya memang butuh proses. Dimana sih kita dimanapun kita ditempatkan di mana saja itu kita bersyukur ya kan. Artinya oh berarti saya harus belajar dari daerah itu. Kita harus belajar dari pengalaman orang lain juga. Oh ternyata di daerah itu tidak tidak istilahnya menakutkan lah. Artinya kalau kita beradaptasi bisa menyesuaikan diri itu sangat bagus sekali ya. Ada nilai plus buat kita tersendiri ya. Nilai tambah bagi kita. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya Pak ya. Iya. Banyak yang nanya masuk STMKG itu murni nggak sih gitu? Kayak gitu. Ada ininya nggak sih gitu? Itu dari Bapak gimana? Masuk di STMKG itu murni karena SKD itu di Pampang secara langsung ya, bahkan secara langsung kita langsung bisa lihat oh ini nilai saya seperti ini, hasilnya seperti ini. Bahkan kita bisa meranking sendiri. Sebelum ada pengumuman itu kita sudah tahu oh ternyata nanti saya rankingnya sekian. Itu bisa kita tebak hasilnya, bahkan direkam di YouTube loh. Jadi sangat transparan. SKB juga demikian dan seterusnya. Ujian dari SKD hingga nanti wawancara, tes kesehatan sangat transparan. Tidak ada namanya main belakang, tidak ada. Jadi semua transparan, terbuka. Gitu ya teman-teman. Jadi yang masih ragu sama STMKG, takut STMKG mungkin main orang dalam atau semua itu nggak ada. Dan bahkan saya masuk STMKG itu hamin berapa bulan pendaftaran baru saya tahu kalau ada STMKG gitu Pak. Kayak gitu. Jadi emang benar-benar saya juga nggak ada kenalan BMKG atau orang-orang STMKG sama sekali. Beneran ini emang hasil keringat jeripaya kita sendiri ya Pak. Iya betul. Betul-betul keep fighting ya kan. Kalau mau masuk di STMKG betul-betul kerja keras. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, apa pesan Bapak buat adik-adik di luar sana yang sebenarnya masih ragu nih mau pilih STMKG atau mau pilih yang lain gitu? Buat adik-adik semua
ya. STMKG yang seperti saya sudah jelaskan tadi, STMKG ini sangat menjanjikan. Ya, suatu perguruan tinggi kedinasan yang sangat menjanjikan, di mana lulusannya nanti langsung jadi ASN BMKG golongan 3A. Nah, pesan saya, daftarlah di STMKG ya. BMKG ini butuh generasi muda yang antusias, yang penuh dedikasi, disiplin ya, untuk membangun BMKG di masa depan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Pesan buat angkatan saya yang bentar lagi lulus dari STMKG yang nanti akan bekerja di BMKG. Oke, teman-teman nih pesan-pesan didengerin angkatan nih, 21 ya, yang mau sidang skripsi. siap. Sedang skripsi dulu ya Pak ya. Yang mau sidang skripsi belajar sungguh-sungguh, dasar-dasar konsepnya yang ada di penelitian itu pasti lulus lah, ya kan. Dan juga istirahat yang cukup, jaga kesehatan, dan nanti setelah lulus menjadi alumni STMKG, bahwa nama STMKG itu maksudnya membawa nama baik STMKG. Jadi artinya setelah lulus dari STMKG, sungguh-sungguh nanti ditempatkan di mana aja harus penuh dengan dedikasi. Mau maju, jangan malas-malasan. Angkatan 21 saya kenal banget ya kan, apalagi Bang Rafli ini ya kan, semua dari prodi instrumentasi, meteorologi, bahkan geofisika saya kenal. Kalian Bapak pengenkan sukses terus nanti ya, jangan menyerah setelah terjun di dunia kerja ya, di BMKG menjadi ASN BMKG. Kalian harus belajar menyesuaikan diri dulu dengan tempat kerja, dengan lingkungannya tentu saja. Jangan membuat seperti kata-kata negatif. Masa lulusan STMKG seperti itu? Jangan sampai terkeluar dari senior atau atasan kalian. Apa yang dipelajari di STMKG yang diajarkan oleh para dosen itu sangat bermanfaat. Jadi betul-betul diterapkan nanti di dunia kerja. Karena itu pasti relate dan nyambung ya, tidak jauh beda. Apa yang dipelajari di kampus, itulah yang nanti akan diterapkan di dunia. Tuh, denger tuh buat teman-teman angkatan 21 ya, 2021 di Karidana Diaksa. Kalau nonton video ini, didengerin tuh ya sama perkataan dari Pak Yos gitu ya. Oke, dan terakhir Pak ini, nih Pak, berikan 3 kata untuk STMKG. STMKG Center of Excellence. Oke, mantap sih Pak. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yosafat sudah mau memberikan waktunya collab bareng saya teman-teman ya. Pak Yosafat juga aktif di sosial media nih teman-teman. Nanti kita lampirkan Instagram dan sosial medianya. Boleh. Pak Yosafat, nanti teman-teman follow ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau follow di sini. Ya, ada pertanyaan terkait pekerjaan BMKG segala macam, tanya aja ke Pak Yosafat. Boleh. Oke, mungkin itu saja sih Pak. Saya terima kasih banyak buat Pak Yosafat sudah mau satu frame bersama saya Pak. Sebuah kebanggaan buat saya. Semoga kedepannya STMKG dan BMKG itu makin maju dan jaya. Dan saya pesankan terus followernya Bang Rafli, saya juga bisa. Nanti semoga sukses. Amin. Nanti di follow ya teman-teman, di follow Instagramnya, TikToknya Pak Yosafat juga ada semuanya. Ada. Beliau juga ini ya Pak, suka konten gini ya Pak. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari kami teman-teman. Kami tutup. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Semoga sukses. Semoga sukses. Gitu Pak. Oke. Terima kasih.